Saya pikir sudahi saja drama-drama ini karena proses hukum sedang berjalan. Aku juga baru dapat surat dari KPK kalau dipanggil untuk diambil keterangannya. Baru hari ini suratnya sampai ke rumah. Pemeriksaannya kapan nih? Nanti saya lanjut dulu. Drama konflik panas antara Nikita Mirzani dan sang seteru, Dr. Reza Gladys, tidak ada habisnya, membawa kabar-kabar terbaru yang sukses menggemparkan seisi jagat maya. Kali ini, kabar terbaru datang dari mulut sang selebritis sensasional ketika ditemui pasca persidangan tanggal 2 Oktober silam. Kala itu, Nikita Mirzani menyebut bahwa dirinya sudah mendapatkan surat pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi guna memberikan keterangan terkait dengan laporan adanya pengkondisian antara pihak Dr. Reza dan oknum aparat penegak hukum. Memang, kabar pemanggilan itu belum dapat dipastikan. Akan tetapi, tanggapan cukup pedas nyatanya sudah datang dari Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Lantas, seperti apakah Julianus menanggapi pengakuan Nikita yang menyebut sudah dipanggil KPK untuk diperiksa terkait dugaan penyuapan Dr. Reza? Rekaman juga akhirnya diputar, rekaman full, bahkan Dan aku juga baru dapat surat dari KPK kalau dipanggil untuk diambil keterangannya. Baru hari ini suratnya sampai ke rumah. Jadi saya tetap menyatakan satu pendapat ini sebuah kewenangan ya, dan merupakan sebuah hak. Itu saya berangkat dari situ dulu. Kalau berbicara soal hak tentang melaporkan adanya satu dugaan tidak pidana penyuapan, itu merupakan hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pasal 12B. Yaitu hak dari setiap warga negara yang melihat kemudian memiliki bukti terhadap dugaan suap tersebut. Saya pikir nanti tahapannya adalah kalau memang terdakwa Nikita Mirzani dipanggil, lanjutannya pasti akan belum sampai kepada klien kami atau jaksa penuntut umum, tapi terhadap orang yang membuat atau yang dalam rekaman itu akan dipanggil ya. Jadi kemudian itu akan digali, diperiksa apakah benar pembicaraan mereka. Tapi kalau nggak benar ya itu kembali juga akan ada upaya-upaya hukum terhadap orang yang dituduhkan. Pemeriksaannya kapan nih? Nanti saya lanjut dulu. KPK tentu terbuka setiap terhadap semua laporan ya dari masyarakat ya, tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti, akan dilakukan telaah dan verifikasi awal apakah laporan tersebut masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi atau tidak, kemudian apakah menjadi kewenangan atau tidak. Namun demikian, laporan pengaduan masyarakat sifatnya dikecualikan, artinya KPK tidak bisa memberikan konfirmasi diterima atau tidak, kemudian proses dan hasil dari telaah dan verifikasinya itu seperti apa, itu juga KPK tidak bisa menyampaikan kepada publik. Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap tindak lanjut dari setiap laporan yang diterima, maka KPK akan menyampaikan update-nya kepada pihak pelapor saja. Saya pikir sudahi saja drama-drama ini karena proses hukum sedang berjalan. Biarkanlah ya proses hukum berjalan, lakukanlah haknya untuk melakukan pembelaannya. Dan kemudian saya perlu tambahkan dan tegaskan, majelis hakim ya setiap memimpin persidangan selalu mengatakan kalau ada ya transaksional terhadap proses hukum ini, silakan laporkan. Nah itu kan sudah tegas, artinya sebagai pembuktian bahwa beliau itu adalah orang yang membuktikan tidak ada upaya-upaya penyuapan dalam hal ini. Kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci, petinggi-petingginya ya. Iya. Yang
bocornya justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Cuma yang penting mah kita udah masukin dia udah jadi terdakwa udah. Kurang lebih, seperti itulah rekaman suara yang diduga-duga sudah dibawa oleh Nikita dalam membawa laporan dugaan penyuapan Dr. Reza ke hadapan KPK, sebuah rekaman suara yang juga diperjuangkan mati-matian oleh Nikita untuk diputar di ruang sidang. Dan pada agenda sidang kemarin, perjuangan Nikita akhirnya berbuah manis. Usai sebelumnya ditolak sebanyak 2 kali, rekaman itu akhirnya dapat diputar juga. Sontak saja, banyak yang merasa posisi Nikita berubah semakin kuat. Apalagi dengan ditambah pengakuan para saksi ahli yang mereka bawa ke persidangan. Lantas, seperti apakah luapan kebahagiaan pihak Nikita usai rekaman itu dapat diputar di muka persidangan? Jadi kalian juga bisa dengar yang sebenarnya kayak gimana. Kita sebenarnya sudah pengen ya menyampaikan ini gitu. Tujuannya ada bahwa jangan sampai ya ini dugaan ini berlanjut sampai ke tingkat peradilan, ya kan? Nah, apa itu tadi yang disampaikan? Yang disampaikan dalam rekaman itu keinginan kita, dia kan itu dijadikan sebagai bukti sama Nikita di persidangan ini, sehingga karena itu dijadikan bukti maka kita keluarkan, kita putar kan untuk didengar apa sih isi yang mau disampaikan oleh Nikita terkait dengan bukti ini. Ya pertama ya, kalau nggak salah itu Juli atau Agustus ya, saya lupa itu. Respon pertama itu ya klien kami kan terkejut juga ya. Kok ada ya pihak lain yang mengaku bahwa adanya pengkondisian terhadap penegak hukum sehingga kemudian terdakwa Nikita Mirzani ini merasa dikriminalisasi. Ya itu memang ada respon yang sangat terkejut dari pihak dari klien kami. Tapi kemudian setelah kami konfirmasi dan kemudian kami sudah melakukan satu evaluasi terhadap itu, ya ternyata itu menurut kami ya itu hal-hal yang tidak benar gitu, karena klien kami juga merasa bahwa dia tidak pernah secara konsistensi atau secara serius berbicara kepada kerabatnya itu tentang proses penegakan hukum ini. Di sisi lain, cara pihak Nikita Mirzani untuk mendapatkan rekaman tersebut nampaknya juga tak kalah mencuri perhatian. Bagaimana tidak, belum lama ini baru saja terungkap bahwa rekaman itu jatuh ke tangan Nikita berkat bantuan salah satu pihak dalam kubu Dr. Reza yang di tengah jalan memutuskan untuk berputar haluan dan membela Nikita. Lantas, apakah sosok misterius ini akan dibawa ke persidangan? Dan siapa sebenarnya sosok dari kubu Dr. Reza yang berbelok arah itu? Penjelasannya Niki kan tadi jelas. Dia bilang ini adalah orang yang dulu satu kubu. Ya, mereka ini dulu satu kubu yang Duta Intel, yang dulu satu kubu dengan kubunya RG ini, ya. Entah kenapa kira-kira begitu pecah kubu ini, tiba-tiba berbalik arah, ya. Dia menghubungi mungkin dari orang atau timnya Nikita atau siapa, gitu kan. Nah tiba-tiba dia menyodorkan bukti itu, ya. Dia bilang mau diserahkan, Niki ini gue mau serahin ini ke lu gitu kira-kira ya. Apa tuh? Gitu. Ini Niki kaget, lu kan dulu di sono katanya, di kubu sono, kenapa lu tiba-tiba balik ke gua? Gitu kan? Nah ternyata itulah yang diserahkan. Niki bilang tadi dia menjelaskan, apakah itu orang pernah Anda minta untuk bersaksi di sini? Pernah, dia diancam mau Artinya dia nggak bersaksi karena dapat ancaman mau. Ya mungkin itu yang dimaksud Niki, termasuk rekaman tadi termasuk ada yang apa itu kan yang dibilang Niki mau diancam sebagainya. Nah ini kan upaya-upaya represif begini kan sebenarnya
tidak bagus juga ya. Kalau mau bertarung fair ya, jangan kemudian di belakang mengancam sana sini dan lain sebagainya. Itu kan tadi pengakuannya Niki begitu di persidangan. Dia bilang orangnya mau bersaksi tapi dia takut ya, tapi dia tidak berani untuk datang ke sini karena diancam. Selain karena berhasil membuka isi rekaman suara di hadapan majelis hakim, ada pula satu aksi Nikita Mirzani di persidangan yang tak habis memancing perbincangan. Pasalnya, dalam agenda yang sama, Nikita terdengar jelas membawa-bawa nama seterunya, Sitri Salhuteru. Dan menejutkannya lagi, Nikita menyebut Sitri diduga sudah melakukan intervensi terhadap salah satu anggota jaksa penuntut umum. Lantas, bagaimanakah pihak Dr. Reza menanggapi dugaan baru Nikita Mirzani? Bahkan ada seseorang juga yang punya foto bahwa Bu Dona ketemu dengan Sitri Salhuteru sebelum saya P21 dengan keluar. Ya, oke. Begini, ini yang lebih aneh lagi ya. Saya sebagai penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys ya, sampai dengan terakhir ya, tahap 1 dan tahap kedua, memang ada melakukan satu koordinasi terhadap petunjuk P19, itu benar. Tetapi sampai dengan persidangan kami saja ya, sebagai penasihat hukum tidak bisa lagi berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, karena itulah merupakan kewenangan mereka sebagaimana dominus litis. Apalagi pihak lain ya, bagaimana mungkin jaksa penuntut umum mau berkoordinasi dengan pihak lain, sementara dengan kami penasihat hukum saja mereka membatasi gitu. Jadi ini kan satu tuduhan-tuduhan yang kami pikir itu mengarah kepada fitnah gitu. Tapi silakanlah buktikan bahwa kalau itu memang benar. Dan kemudian kalau itu tidak benar, ya saya peringatkan ya, penegak hukum itu ya juga mempunyai hak pembelaan. Ketika tidak terbukti, ya mereka juga akan melakukan upaya hukum terhadap fitnah-fitnahan tersebut itu. Melihat aksi Nikita Mirzani yang terus-terus menyeret namanya, Sitri Salhuteru akhirnya merasa jengah. Dan ketika ditemui awak media pada tanggal 3 Oktober kemarin, Sitri Salhuteru lantas memberikan klarifikasi terkait hal itu, di mana ia merasa disitnah lantaran dirinya sama sekali tidak berurusan dalam perkara pidana ini. Lantas, seperti apakah klarifikasi lengkap Sitri Salhuteru terkait tudingan Nikita, serta bagaimanakah pula pandangannya terhadap aksi Nikita yang semakin sering membawa namanya? Sangat disayangkan ya, si Nikita Mirzani ini biasanya pinter. Biasanya dia sangat hati-hati atas informasi yang diberikan oleh netizen. Ya, kok kali ini dia serendah itu? Kok kali ini dia sepicik dan sereceh itu mendapatkan informasi dari netizen yang nggak tahu juntrungannya, nggak jelas, dia telan mentah-mentah. Saya sebagai orang yang disebut terus sama dia, bukannya marah ya, malu. Kenapa dia serendah ini sekarang mempunyai statement-statement yang tadinya kan statementnya wow gitu ya, apa yang keluar dari mulutnya itu bombastis sesuatu. Kenapa sekarang informasi dari netizen yang nggak jelas kali kamu telan mentah-mentah? Kenapa itu? Kenapa dia jadi seperti ini? Siapa yang membriefing kamu? Kenapa kamu jadi serendah ini? Saya ada sayembara 244 miliar, besarnya sama dengan tuntutan si terdakwa Nikita Mirzani ini kepada pelapor yang melaporkan dia. Kalau ada foto saya dengan yang terhormat JPU Ibu Dona, wah seru nih. Karena saya kenal pun tidak, ketemu juga nggak pernah, ngelihat aja cuman di TV pada saat persidangan. Kok bisa dia telan mentah-mentah informasi yang akhirnya membawa dia punya musuh loh. Dia mengatakan itu di depan majelis hakim yang mulia, tanpa jelas sumbernya dari mana, kebenarannya dari mana. Kok bisa serendah ini dia mengatakan statement-statement yang nggak jelas seperti itu?
Saya tantang itu. Saya kalau nggak berhenti melibatkan menyebut-nyebut nama saya terus, ya mungkin ada baiknya saya juga melaporkan. Karena ini nggak lucu ya. Ini kan mengenai masalah besar, membawa-bawa nama pejabat negara yang selalu ya sudahlah, tahulah. Tapi nantilah saya pertimbangkan apakah apakah saya punya waktu sekedar untuk melaporin si terdakwa ini. Saya masih punya mulut dan jari saya masih bisa ngelawan. Tapi nanti kalau udah keterlaluan mungkin saya pertimbangkan lagi. Terlepas dari itu semua, laporan Nikita dikabarkan sudah mendapatkan reaksi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dalam waktu dekat, Nikita disebut-sebut akan memberikan keterangan secara langsung kepada utusan pihak KPK. Menanggapi itu, pihak kuasa hukum Reza pun mengakui kalau dirinya siap untuk menjalani pemeriksaan pihak KPK bila mana proses penyelidikan semakin meruncing. Lantas, seperti apakah bentuk kesiapan pihak Dr. Reza? Serta mungkinkah Fitri Salhuteru akan terseret menjadi salah satu orang yang diperiksa KPK terkait dugaan suap Reza terhadap oknum jaksa? Saya nggak geram. Awalnya saya geram, dari geram ya udah jadi lucu gitu ya. Dari lucu kok aneh ya, jadi jijik. Sekarang jadi kasihan gitu. Semakin kesini semakin ngawur. Bukannya semakin sini semakin fokus kepada pembelaan dirinya agar terjerat dari tuduhan TPPU dan pemerasan. Kenapa Fitri Salhuteru selalu menjadi cerita-cerita dalam setiap persidangan. Nanti kalau saya ngomong begini, pendukung-pendukungnya dibilang ikut campur terus. Padahal kan selama ini saya hanya bereaksi atas aksi-aksi yang terjadi, yang ditimbulkan oleh dia. Ya sudah pasti ya, jadi kami akan selalu menghadiri panggilan-panggilan oleh yang datangnya dari penegak hukum, baik itu dari penyidik, baik itu dari misalkan kemarin juga ada dari Badan POM, kemudian apalagi dari KPK, isi kami hadiri. Standar dari KPK ya, SOP-nya kan sudah jelas dituangkan dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 99 ya. Salah satu yang harus dipenuhi oleh pelapor adalah tentang pembuktian ya, misalkan si pelapor ini mempunyai pembuktian tentang adanya transfer ya, aliran dana, kemudian ada bentuk-bentuk misalnya rekaman, ada pertemuan dan sebagainya antara penegak hukum dengan orang yang dituduhkan, seperti itu. Nah ini kan sangat jauh dari apa yang saya sampaikan tadi terhadap laporan dari terdakwa Nikita Mirzani. Yang ada di situ yang kami dengar selama di media sosial adalah orang lain berbicara dengan orang lain yang kemudian menuduhkan terhadap penegak hukum melakukan suap. Ini kan hal yang aneh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.